Gelontoran dana politik ratusan triliun dari investor asing di balik pencapresan Prabowo Gibran, skema investor asing dan dunia internasional. Bukan soal putra mahkota Jokowi yang meneruskan tahta kepemimpinan, namun ada indikasi aliran dana ratusan triliun dari investor asing dari Blok Barat dan Blok Timur yang bersatu di balik kepentingan investasi di Indonesia sebagai dana kampanye pemenangan pasangan Prabowo Gibran di pemilihan umum Presiden 2024. Hal tersebut diungkapkan Agus Yusuf Ahmadi, SUD, MH, CME, Direktur Eksekutif Research and Development Agency, Sapu Jagat Institute di Kantor Sekretariat Pusat Ilmu Pengetahuan dan Peradaban. Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Sebelum kita buka diskusi ini kita ingat dulu amanah Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada indikasi pemimpin negara memfasilitasi kolonialisme dan imperialisme gaya baru atas nama investasi di Indonesia. Apa bedanya dengan VOC Verinik de Ostindische Company, kongsi dagang di era kolonialisme yang menguasai Nusantara pada abad ke-17 berkedok perdagangan dan investasi yang berujung kepada penjajahan, menindas, menggusur rakyat dan penjajahan itu adalah demi kepentingan kapitalis semata. Bung Yusuf dalam penjelasan mengatakan, kepentingan asing atas nama investasi yang sudah mencengkeram Republik Indonesia ada di balik pencalonan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Keterlanjutan dan keberlangsungan investor asing dalam menarget kekayaan alam dan potensi target pasar Indonesia dengan populasi penduduk terbesar keempat dunia akan mempengaruhi terhadap konstelasi politik nasional di Indonesia. Jadi keterlibatan para investor dalam menentukan pemimpin sangat berpengaruh dalam bisnis yang dijalankan di Indonesia. Jelas Bung Yusuf kepada awak media. Yusuf juga menambahkan, bukan isu lagi bahwa Indonesia menjadi target sasaran neokolonialisme dan neoimperialisme kaum kapitalis. Pintu utama masuknya kapitalisme di Indonesia adalah dengan cara memondisikan pemimpin nasional, dan dengan cara memenangkan pasangan Capres-Cawapres dalam kontestasi politik nasional 2024. Maka munculnya Gibran mendampingi Prabowo sebagai sosok putra mahkota penerus pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode yang akan mengawal keberlangsungan program-program pemerintah dengan dalih investasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka mimpi rakyat Indonesia untuk berdaulat menjadi negara yang berdikari hanya isapan jempol belaka karena cengkraman kaum kapitalis atas nama investasi sudah menyeluruh dan bahkan dilindungi undang-undang untuk mengeksplorasi dan eksploitasi kekayaan Republik Indonesia dan lain sebagainya. Skema pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran tidak terlepas dari arah tujuan program keberlangsungan berlanjutnya program-program dari pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode memimpin Republik Indonesia, jelasnya. Para bandar kapitalisme yang telah masuk Indonesia atas nama investasi mencengkeram dan bahkan dilindungi undang-undang, bukan sekedar hanya soal putra mahkota Jokowi, akan tetapi jauh lebih dari itu, munculnya Gibran dalam kancah politik nasional berkaitan dengan politik dunia internasional antara Blok Barat dan Blok Timur menyatu di gerbong Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Skema untuk pemenangan Prabowo Gibran akan menjadi lebih mudah dengan backup pendanaan ratusan triliun yang akan digelontorkan dari investor asing. Mari kita tengok pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin yang notabene merupakan pasangan dengan pendanaan pas-pasan dianggap remeh oleh sebagian besar kalangan politikus nasional. Para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, Kim, hanya bisa ngikut dan bahkan merestui semua itu. Mereka tahu dan bahkan sudah mendukung masuknya neokolonialisme dan neoimperialisme atas nama investasi asing dalam percaturan politik nasional di Indonesia. Kontraknya jelas atas nama kepentingan kongsi bisnis asing di Indonesia dengan kebijakan yang terstruktur dan terkondisikan. Bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, maka rakyat harus cerdas dalam menentukan sikap politik untuk memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Skema tersebut guna menjaga stabilitas politik, hukum, dan kebijakan maka para investor asing harus mampu menentukan pemimpin nasional di Indonesia, itu targetnya. Stabilitas politik merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi investor untuk berinvestasi, dan sosok tangan panjang kapitalis untuk mengawal stabilitas tersebut adalah pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Dengan bersandingnya Gibran sebagai putra mahkota anak presiden, maka keterlibatan Jokowi masih sangat berpengaruh dalam kebijakan politik hukum ekonomi serta kebijakan secara nasional ke depannya. Ditambah lagi dalam gerbong koalisi tersebut ada Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi, dua sosok yang pernah menjadi presiden sama-sama 2 periode di Indonesia.